Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Holilo. Saya dari jurusan Teknik Elektro dari Universitas Nusa Putra. Di kesempatan ini, saya akan coba untuk memenuhi tugas UTS tentang pengukuran listrik, yaitu mengenai penjelasan apa perbedaannya multimeter digital dan juga multimeter analog, dan bagaimana contoh untuk mengecek komponen listrik dengan menggunakan masing-masing multimeter, yaitu dengan menggunakan multimeter analog dan juga multimeter digital. Baik, untuk itu kita simak aja langsung videonya. Oke, perkenalkan, nama saya Robi Holilo. Saya dari jurusan Teknik Elektro dari Universitas Nusa Putra. Di kesempatan ini saya akan memenuhi dari tugas TS pengukuran listrik tentang menjelaskan antara perbedaan multimeter digital dan juga analog dan bagaimana contoh cara penggunaannya dari masing-masing multimeter tersebut. Baik, kita langsung saja mulai presentasinya. Apakah yang dimaksud multimeter itu? Multimeter adalah sebuah peralatan khusus yang digunakan untuk mengukur komponen listrik, mulai dari mengukur hubungan arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, hingga resistansi dari suatu rangkaian listrik. Ada berapa macamkah multimeter itu? Multimeter ada dua macam. Yang pertama multimeter digital dan juga yang kedua multimeter analog. 1. Multimeter digital. Multimeter digital diartikan sebagai multimeter yang pembacaan hasil ukurannya berupa digit angka. Multimeter digital adalah alat yang mengukur tegangan AC dan DC, arus AC dan DC, serta resistansi pada rentang menengah. Fungsi multimeter digital: 1. Mengukur tegangan DC, 2. Mengukur tegangan AC, 3. Mengukur kuat arus DC, 4. Mengukur nilai hambatan sebuah resistor, 4. Mengecek hubung singkat ataupun koneksi, 5. Mengecek transistor. Terus berfungsi juga untuk mengecek kapasitor elektrolit, untuk mengecek dioda, mengecek induktor, mengukur suhu tipe tertentu. Terus kapasitansi, satuan pengukuran farad, frekuensi, satuan pengukuran hertz, induktansi, satuan pengukuran Henry. Komponen multimeter digital dan fungsinya: pertama, LCD display merupakan layar penunjuk hasil pengukuran. Kedua, range button merupakan tombol untuk memilih apakah akan menggunakan 1 angka, 2 angka, atau 3 angka di belakang koma. Terus power switch and function switch merupakan tombol untuk menghidupkan dan mematikan multimeter, serta sebagai tombol fungsi untuk memilih function/wheel merupakan tombol untuk memilih apakah multimeter akan digunakan untuk mengukur arus, tegangan, hambatan, dioda, frekuensi, kapasitansi, dan lain-lain, dan ampere meter, ohmmeter, dan ampere meter. Function/wheel merupakan tombol untuk memilih apakah multimeter akan digunakan untuk mengukur arus, tegangan, hambatan, dioda, frekuensi, kapasitansi, dan lain-lain. Juga tes probe, yaitu berupa jumper yang merah merupakan potensial positif dan yang hitam merupakan potensial negatif. Data hole button merupakan tombol yang berfungsi untuk mengunci hasil pengukuran pada display sehingga tidak akan berubah. Adapun blok diagram multimeter digital seperti ini ya, diagram bloknya. Cara kerja multimeter digital: pertama, untuk pengukuran tegangan AC, tegangan
I per Pi diumpamakan melalui atenuasi yang dikalibrasi dan dikompensasi ke penyiar gelombang penuh yang presisi diikuti oleh filter reduksi reak. Kedua, untuk pengukuran arus, penurunan melintasi sebuah saluran kalibrasi internal diukur secara langsung oleh ADC dalam mode arus DC dan setelah konversi AC ke DC mode arus AC. Untuk pengukuran resistansi, multimeter digital mengukur tegangan melintasi resistansi yang terhubung secara eksternal yang dihasilkan dari arus yang dipaksa melaluinya dari sumber arus yang dikalibrasi. Cara menggunakan multimeter digital yaitu pertama, putar saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan. Hubungkan probenya ke komponen yang akan kita ukur. Catat angka yang tertera pada multimeter digital. Cara mengukur tegangan DC. Atur posisi saklar selektor ke DC pole. Yang kedua, pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Hati-hati agar jangan sampai terbalik. Yang keempat, baca hasil pengukuran di display multimeter. Seperti ini ya gambarnya. Terus, cara mengukur tegangan AC. Pertama, atur posisi saklar selektor ke AC pole. Kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Tiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif dan positif. Keempat, baca hasil pengukuran display multimeter. Seperti ini gambarnya. Cara mengukur arus listrik. Atur posisi saklar selektor ke DC ampere. Terus pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Kemudian hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah ke positif dan probe hitam ke input tegangan positif beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Dan juga terakhir, baca hasil pengukuran di display multimeter. Seperti ini ya gambarnya. Cara mengukur resistansi. 1. Atur posisi saklar selektor ke ohm. Kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. 3. Hubungkan probe ke komponen resistor, boleh terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Seperti ini gambarnya. Keuntungan menggunakan multimeter digital. Pertama, penggunaan lebih praktis dan hasil yang diperoleh lebih akurat. Hal ini dikarenakan sistem yang dimiliki oleh multimeter digital dan hasil muncul dalam bentuk nominal. Hasil pengukuran langsung muncul di layar LCD display sehingga tidak perlu repot membaca jarum penunjuk seperti pada multimeter analog. Kekurangan menggunakan multimeter digital. Pertama, sulit digunakan untuk mengukur kerusakan komponen seperti LPO, transistor, dan sebagainya. Kedua, di beberapa kasus nilai yang ditunjukkan terkadang kurang akurat. Pemeliharaan multimeter digital. Pertama, mulailah dengan jangkauan yang terbesar agar multimeter tidak rusak. Kedua, putarlah saklar selektor searah dengan jarum jam dan jangan terlalu cepat. Ketiga, jangan sampai probe terbalik saat mengukur. Keempat, jangan menempatkan multimeter di tengah terik matahari. Kelima, jangan sampai multimeter keterkena air. Keenam, jangan simpanlah multimeter di tempat yang kering dan sejuk. Yang ketujuh, multimeter jangan dijatuhkan atau dibanting. Dan yang kedua, kita bahas multimeter analog. Multimeter analog yaitu multimeter yang pembacaan hasil ukurannya menggunakan penunjuk jarum. Multimeter analog yaitu alat pengukur besaran listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke range yang kita ukur dengan probe. Seperti ini gambar multimeter analog. Fungsi dari multimeter analog. 1. Mengukur tegangan DC. 2. Mengukur tegangan AC. 4. 3. Mengukur kuat arus DC. 4. Mengukur nilai hambatan sebuah resistor. Kelima, mengecek kapasitor elektrolit. Keenam, mengecek dioda. Ketujuh, mengecek keadaan suatu kabel. Kedelapan, mengecek transistor. Komponen multimeter analog dan fungsinya. 1. Kotak meter. 2. Skala. 3. Jarum penunjuk meter. 4. Zero adjustment screw. 5. Zero ohm adjusting knob. 6. Lubang kutub positif. 7. Saklar pemilih. 8. Lubang kutub.
9 tes LED, 10 tes LED plus. Fungsi komponen multimeter analog. Kotak meter berfungsi melihat hasil pengukuran. Kedua, skala berfungsi sebagai skala nilai pembacaan meter. 3. Jarum penunjuk meter berfungsi untuk menunjuk besaran yang masuk atau yang diukur. 4. Zero adjust screw atau skru penunjuk kedudukan pada jarum penunjuk yang memiliki fungsi untuk mengatur dan menentukan kedudukan jarum menunjuk yang bisa kita atur dengan menggunakan obeng pipi sebagai alat bantu untuk mengubahnya. 5. Zero ohm adjust knob atau tombol pengatur jarum pada kedudukan 0 atau 0 merupakan komponen yang ada di multimeter yang memiliki kegunaan sebagai komponen yang dapat mengatur jarum pada multimeter agar kembali pada posisi 0. 6. Terminal atau lubang kutub plus yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk masuknya tes LED yang berarus plus dan biasanya memiliki warna merah. 7. Range selector switch atau biasa disebut sebagai saklar pemilih. Saklar ini berfungsi sebagai komponen untuk memilih dan mengukur batasan atau posisi pengukuran arus. 8. Terminal atau lubang kutub negatif yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk masuknya tes LED yang berarus negatif dan biasanya memiliki warna hitam. 9. Tes LED negatif adalah kabel probe multimeter berwarna hitam yang mengindikasikan posisi negatif pada bagian ujungnya dipasangkan ke lubang kutub negatif. Multimeter tes LED negatif digunakan untuk pengukuran pada benda kerja. 10. Tes LED positif adalah kabel probe multimeter berwarna merah yang mengindikasikan posisi positif pada bagian ujungnya dipasangkan ke lubang kutub positif plus multimeter. Tes LED positif plus juga digunakan untuk melakukan pengukuran pada benda kerja. Seperti inilah blok diagram multimeter analog. Cara kerja multimeter analog. Cara kerja dari jenis multimeter analog ini terletak pada kumparan yang ditempatkan di antara dua kutub magnet. Nah, kumparan tersebut memiliki jarum yang berguna sebagai penunjuk hasil yang bergerak saat dialiri listrik. Cara penggunaan multimeter analog. Jarum harus menunjukkan angka 0 apabila keduanya probenya dihubungkan. Putarlah penala mekanik apabila jarum belum dapat pada angka 0. Putarlah saklar pemilih ke arah besaran yang akan diukur, misalnya ke arah DC miliampere apabila akan mengukur arus DC, ke arah AC pole untuk mengukur tegangan AC, dan ke arah DC pole untuk mengukur tegangan DC. Sambungkan probe warna merah ke lubang positif dan probe warna hitam ke lubang negatif. Untuk mengukur tahanan resistor, saklar pemilih diarahkan ke skala ohm dan nolkan dahulu dengan menggabungkan probe positif dan negatif. Apabila belum menunjukkan angka 0, cocokkan dengan memutar ADC ohm. Untuk pengukuran besaran DC, jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya karena bisa menyebabkan alat ukurnya rusak. Cara kalibrasi multimeter analog. Seperti inilah gambarnya. Jarum penunjuk harus tepat di angka 0, skala pengukuran sebagai sebelah kanan. Zero ohm adjust fungsinya untuk mengatur atau mengkalibrasi ohm meter. Terus selektor, pilih ohm meter tiap mengganti range selektor wajib kalibrasi ulang. Cara membaca hasil pengukuran multimeter analog. Seperti ini ya gambarnya. Dan seperti inilah rumusnya. Hasil skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Lalu cara mengukur tegangan DC seperti ini gambarnya. Atur posisi saklar selektor ke DC pole. Pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam pada terminal negatif. Hati-hati jangan sampai terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Contoh praktek tegangan DC seperti inilah. Ini penunjuk pada skalanya dan ini hasil pengukuran yang kita dapat.
Cara mengukur tegangan AC. Atur posisi saklar selektor ke AC poa. Kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. 4. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif dan positif. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Seperti inilah gambarnya. Contoh praktek tegangan AC. Nah, dari gambar ini kita dapat hasil seperti ini. Lanjut, cara mengukur resistansi. Atur posisi saklar selektor ke posisi ohm. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali ke tanda X yang artinya adalah kali. Hubungkan probe ke komponen resistor, tidak ada polaritas jadi boleh terbalik. Baca hasil pengukuran display multimeter. Saya ulang, atur posisi saklar selektor ke posisi ohm. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali ke tanda X yang artinya adalah kali. Hubungkan probe ke komponen resistor, tidak ada polaritas jadi boleh terbalik. Baca hasil pengukuran display multimeter. Contoh praktek resistansi ohm. Seperti inilah gambar tampilannya. Ini penunjuk pada skala dan ini hitungannya seperti ini. Keuntungan menggunakan multimeter analog untuk pengecekan kerusakan rangkaian atau komponen lebih mudah, harga relatif lebih murah dibandingkan dengan multimeter digital. Kekurangan menggunakan multimeter analog. Menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilai yang ditunjukkan oleh jarum. Rawan rusak di bagian spool atau jarum. Pemeliharaan multimeter analog. Jangan salah memutar saklar selektor saat mengukur tegangan tinggi. Menempatkan batas ukur dari yang tertinggi sampai terendah. Jangan sampai probe terbalik saat mengukur. Memutar saklar selektor searah dengan jarum jam. Jangan terlalu cepat memutar selektor, jangan sampai terkena air. Mungkin seperti itu presentasi ataupun penjelasan dari kedua macam multimeter ini. Setelah ini saya akan mencoba menampilkan contoh bagaimana untuk menggunakan multimeter analog dan digital dalam pengecekan komponen listrik. Saya tampilkan dalam bentuk video. Saya akan mengecek komponen listrik dengan menggunakan multimeter digital dan juga multimeter analog. Seperti inilah. Apapun yang mau dicek, salah satunya contohnya LED, terus resistor, terus jumper, suara banyak juga baterai kapasitas 24 volt. Dan juga perangkat lainnya menyediakan sumber sebagai alat untuk mengecek. Ini pada video nama ya hiji Untuk mengecek multimeter. Sebelum itu kita tes dulu ya multimeter kita berfungsi atau tidak. Kita cek. Nah, di situ skalanya menunjukkan berangka ya, berarti berfungsi ya, multimeter digitalnya. Terus mengecek multimeter analog. Kalau arah jarum jamnya bergerak pada skala tersebut berarti itu artinya multimeter kita berfungsi ya. Bisa digunakan mengecek komponen listrik. balik sorangan. Sebelum mengecek komponen listrik, kita uji coba dulu komponen multimeter analog dengan mencolokkan probe ke sumber. Nah, arah jarum jamnya bergerak, itu artinya multimeter analog berfungsi dan siap untuk digunakan mengecek komponen listrik. Terusan kita rubah saklarnya
ke posisi AC ya, 250 volt AC, karena sumbernya ini 220 volt AC, mendekati 220 volt AC. Kita pertama mengecek resistor dengan mengubah saklar ke ohm ya, ke 100 ohm. Nah, di skala tersebut jaraknya bergerak menuju ke nilai 100. Artinya akurat ya. Kita coba kalikan ke 100 ohm. Terus yang kedua, kita cek LED berfungsi ya. Kalau nyala berarti artinya berfungsi. Multimeter ataupun LED-nya dalam kondisi baik, kalau tidak rusak. Nah, jumper kalau misalnya di multimeternya udah nyala, udah berarti itu artinya jumper itu aliran jumpernya nyambung ya, maksudnya berfungsi. Kita rubah ke DC, ke 10 volt DC untuk mengecek baterai. Kita cek input outputnya, probe merah ataupun hitam boleh tukar atau tidak juga, tidak masalah. Artinya jaram pada skala tersebut bergerak, artinya si baterai tersebut dalam kondisi baik. Sekarang kita mengecek komponen listrik dengan menggunakan multimeter digital. Sebelum mengecek komponen listrik, kita cek dulu multimeter digitalnya apakah bagus atau tidak, apakah berfungsi atau tidak, untuk mengecek komponen listrik. Kita rubah ke posisi AC ya, pol AC. Itu bisa dikalibrasi. Analognya. Karena sumbernya ini 220 volt AC. Dan darah di skala menunjukkan menilai 233 karena sumber listriknya juga, sumber dari terminal ini bertegangan 224 volt AC. Pertama kita rubah selektor ke posisi ke 20 volt DC untuk mengecek baterai. Dan di skala tersebut menunjukkan angka harus DC-nya 16,545, artinya akurat ya, karena mendekati 20 volt DC. Sekarang kita coba mengecek resistor dengan mengubah selektor ke 2000 ohm. Karena si resistornya berkapasitas 1000 ohm, berarti kita harus mengecek atau berubah ke posisi selektor di atas 1000 ohm, yaitu 2000 yang mendekati. Dan di angka tersebut menunjukkan gitu ya, akurat, menunjukkan 988 ohm karena kapasitas si resistor tersebut bernilai 1000 ohm. Kita ngecek jumper, angkanya bertambah terus berarti artinya nyambung. Sekarang kita ngecek LED. Kelemahan digital tidak bisa mengecek untuk kelemahan karena
Kelemahan dari salah satu multimeter digital harus AC adalah tidak lampu, bisa ya. mengecek LED. Oke, sip, beres ya. Mungkin seperti itu contoh cara menggunakan multimeter analog dan digital